Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini, saya akan menunjukkan tahapan-tahapan untuk menyajikan data dengan menggunakan grafik pada aplikasi SPSS yang pada kesempatan yang lalu sudah dibagikan kepada perwakilan kelasnya. Dan mudah-mudahan sudah saya asumsikan juga bahwa sebagian besar dari kalian itu sudah menginstal dengan sempurna aplikasi SPSS tersebut ya. Jadi di samping SPSS 22, kalian juga bisa menggunakan versi portable yaitu SPSS 18. Baiklah, langsung saja kita mulai memindahkan data pada Excel ini ke aplikasi SPSS yang dimaksud. Oke, baik. Jadi kita coba pindahkan data ini, kita blok, kemudian kita tekan copy atau Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Di sini kita klik kanan, kemudian kita klik paste ya. Nah, jadi tampilan di SPSS itu seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita ingin mencoba untuk mengubah tampilan dari variabel yang ada pada aplikasi ini. Kita tekan variable view tepat di sebelah kanan dari data view. Nah, jadi tadi kita lihat kembali di Excel bahwa variabel yang di sebelah kiri adalah nama masjidnya, kemudian yang di sebelah kanan adalah jumlah jemaah. Oke, jadi kita ubah nama var 0001 ini dengan masjid. Ya, kita cukup klik kiri satu kali. Kemudian kita klik di area luar ya. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Kemudian untuk type-nya, karena ini merupakan teks ya, karakter, jadi untuk type-nya sudah betul string. Kemudian untuk skalanya ini juga sudah betul adalah nominal. Kemudian yang berikutnya kita lihat kembali di tampilan Excel ini bahwa variabel yang kedua, atau var 0002 itu merupakan jumlah jemaah. Jadi di sini kita cukup klik kiri satu kali ya sampai nanti aktif berwarna orange. Kemudian nanti kita tuliskan misalnya jumlah. Diingat bahwa di tampilan variable view pada SPSS tidak mengenal yang namanya spasi. Jadi kita untuk mengganti spasi itu kita gunakan underscore ya. Gunakan underscore. Oke, jadi ini sudah ya. Kemudian jangan lupa untuk melihat kembali jenisnya, ini sudah betul numerik karena itu kan merupakan angka ya. Kalau kita lihat di Excel tadi ini kan angka 3025 sampai 27. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat tadi di Excel bahwa data atau variabel jumlah jemaah itu tidak diikuti angka apapun di belakang koma atau di belakang desimal. Jadi di sini 2 ini kita ubah menjadi 0 ya. Kita klik satu kali kiri, nanti akan muncul opsi panah ini, ada yang ke atas ada yang ke bawah. Kita pilih yang ke bawah ya supaya nanti berkurang desimalnya menjadi 0. Oke, ini sudah ya. Kemudian yang berikutnya jangan lupa untuk menentukan skalanya, karena jumlah jemaah adalah skala rasio, maka kita pilih yang scale. Jadi kalau di aplikasi SPSS itu untuk skala interval maupun juga rasio itu direpresentasikan dengan yang namanya scale. Oke, nah jadi ini sudah selesai ya kita mengedit dari tampilan variabelnya. Kemudian kalau kita lihat kembali ke tampilan data yang kita miliki, maka sudah berubah sedemikian hingga ya, seperti tampilan yang sudah bisa kalian lihat di aplikasi SPSS. Nah, kalau sampai di tahap ini sudah, baru kita buat yang namanya grafik. Ya, salah satu grafik yang paling tepat digunakan untuk menyajikan data ini itu beberapa di antaranya ya adalah diagram batang ya, diagram batang. Jadi bagaimana cara untuk membuat diagram batang di SPSS itu kita menggunakan yang namanya menu graphs ya, kita gunakan menu graphs. Jadi di sini ada beberapa menu. Kalau untuk membuat diagram ataupun juga grafik itu kita pilih yang menu graphs. Kemudian dari sekian banyak pilihan ini kita pilih yang legacy dialogs. Ya, jadi di legacy dialogs ini ada banyak sekali opsi untuk menampilkan data.
Jadi karena tadi kita sudah di awal menentukan ingin membuat diagram batang untuk menyajikan variabel jumlah jemaah, maka kita pilih Legacy Dialogs, klik bar. Ya. Nah, jadi di bar ini itu ada beberapa opsi. Karena kita ingin membuat yang sederhana, maka kita pilih klik satu kali, klik kiri satu kali, simple. Kemudian kita pilih deskripsi data in chart are values of individual case, ya, karena ini merupakan nilai dari satu kasus saja, yaitu kasusnya itu dalam hal ini adalah variabel jumlah jemaah. Oke, setelah kita tentukan jenis diagram batangnya dan juga tipe datanya, maka kita klik define. Ya, jadi di sini ada beberapa kolom yang perlu kita isi agar bisa menampilkan grafik yang kita inginkan. Karena kita ingin menyajikan diagram batang dari jumlah jemaah, maka kita isi kolom bars represent ini dengan variabel jumlah jemaah. Bagaimana caranya? Jadi kita cukup klik kiri satu kali untuk di variabel yang kita inginkan sebagai batangnya. Kemudian kita klik panah ke arah kanan, ya. Posisinya ini ada di bars represent untuk memindahkannya, ya. Nah, jadi ini sudah dipindahkan ya variabelnya. Kemudian kita ingin memberikan label untuk tiap-tiap batang nanti. Itu caranya adalah dengan kita memilih opsi bukan case number, namun variabel yang kita centang, ya. Nah, jadi variabel ini kita isi dengan masjid karena nantinya tiap-tiap batang itu nanti akan mewakili tiap-tiap masjid, yaitu Darussalam, Salahuddin, dan sebagainya. Ya, kita klik satu kali, klik kiri, kita pindahkan dengan menggunakan panah ini, ya. Jadi ini sudah dipindahkan semua. Ya, kemudian kalau sudah, yang lain ini tidak perlu kita definisikan, ya, cukup dua kolom ini saja. Kemudian kita klik OK. Ya, jadi kalau misalnya aplikasi kalian itu sudah berlisensi, khususnya untuk SPSS 22, maka ini harusnya tidak akan lagi menampilkan yang namanya error, ya. Jadi sudah seperti ini tampilannya. Ya, nah jadi ini tampilan dari diagram batang yang sudah sama-sama kita buat, ya. Jadi biasanya kalau kita membuat yang namanya diagram, boleh jadi kita tidak serta-merta tampilannya ingin seperti ini, ya. Kita ingin misalnya mengedit tampilannya. Ya, jadi bagaimana cara untuk mengeditnya? Itu cukup kita klik kiri satu kali di area grafik ini, ya, sampai kelihatan semacam kotak berwarna orange, ya. Kita klik kiri, nanti akan memberikan tanda kotak berwarna hitam. Ini berarti sudah aktif pilihan kalian. Kalau sudah seperti ini, kita klik kanan satu kali, ya. Kita klik edit content, pilih yang in separate window, ya. Kita klik kiri satu kali di in separate window ini. Oke, ya, jadi seperti ini tampilannya. Kita perbesar dulu. Ya, jadi misalnya kita ingin mengubah, misalnya, oh ini keterangan dari sumbu Y-nya ini terlalu panjang, misalnya. Kita ubah saja. Caranya bagaimana? Caranya kita klik di area nama dari keterangan sumbu Y ini, ya. Kita klik kiri satu kali. Kemudian, nah ini sudah aktif, ya. Jadi kita klik kiri lagi satu kali untuk rename, ya, mengubah namanya. Kita ubah misalnya ini kita blok, ya. Kita blok jumlah jemaah, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, cukup kita klik di area luarnya, ya. Jadi kalau kita klik di area luar, nah ini sudah otomatis berubah keterangan dari sumbu Y, yaitu jumlah jemaah. Kemudian dari grafik ini misalnya kita ingin memberikan tambahan label misalnya. Karena kalau kita lihat dari grafik ini, boleh jadi kita akan kesulitan menebak nanti berapa jumlah jemaah untuk Masjid Salahuddin misalnya. Kalau kita lihat di sini kan mungkin di kisaran 24 sampai 25, tapi kita kan tidak tahu secara pasti. Harus ada keterangannya. Jadi bagaimana caranya? Jadi di sini, ya, kita klik di area luar di sebelah sini. Nah, jadi di area sini itu kan ada semacam beberapa pilihan, ya, beberapa pilihan. Nah, kita perhatikan yang di pojok sebelah kiri ini, di sini kan ada show data labels. Dari sebelah kiri ini yang kedua, nomor 212, ya, show data labels. Itu kalian klik, ya, satu kali.
Kemudian kalau sudah, ini kita biarkan saja semuanya seperti ini sampai nanti muncul previewnya ya, preview tampilannya. Kemudian kita klik close. Nah, sudah seperti ini tampilannya ya. Artinya nanti pada saat kita keluar dari editor ini, maka tampilannya nanti akan seperti ini ya, tidak lagi datar seperti yang tadi di awal. Kemudian yang berikutnya, misalnya kita ingin memberikan warna yang berbeda untuk batang Masjid Al-Azhar misalnya ya. Maka kita cukup mengklik 2 kali untuk batang Al-Azhar ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, nanti ini di sini kita close ya. Mohon maaf. Ini cukup kita klik dulu 1 kali di awal ya. Nah, ini aktif semua batangnya. Kalau kita ingin khusus untuk Al-Azhar saja, maka kita klik lagi 1 kali. Nah, ini sudah seperti ini ya tampilannya. Maka kalau misalnya secara sepintas ada lihat bahwa di sana ada semacam persegi panjang berwarna orange yang melingkari dari batang Al-Azhar, maka ini berarti menandakan bahwa batang Al-Azhar saja yang terseleksi ya. Misalnya ingin kita ubah menjadi warna hijau misalnya. Ya, kita pilih warna hijau, maka secara otomatis nanti akan berubah warnanya. Atau misalnya kita coba lagi Al-Akbar misalnya. Ya, Al-Akbar. Misalnya Al-Akbar kita ingin coba seleksi warnanya berbeda, berarti seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita klik dulu 1 kali ya. Kemudian kita klik sekali lagi, klik kiri ya. Nah, ini sudah aktif khusus untuk Al-Akbar saja. Kemudian kita lihat di pojok kanan ya, itu ada fill color namanya ya. Nah, itu kita pilih misalnya yang berwarna orange ya, berwarna orange. Oke, ya sudah seperti ini tampilannya ya. Nah, misalnya cukup sampai tampilannya begini saja ya, kita sudah cukup ingin mengeditnya, maka kita tinggal tekan atau klik tanda close ya di pojok kanan atas. Oke, nah jadi tampilannya seperti ini ya. Misalnya kita ingin memindahkan grafik ini misalnya ke Word atau PowerPoint, maka cukup kita klik 1 kali, klik kiri, kemudian kita klik kanan, adik-adik bisa memilih copy. Kemudian nanti di file yang dituju, baik itu di Word ataupun PowerPoint, tinggal adik-adik gunakan opsi paste di sana ya. Oke, ini sudah selesai untuk menampilkan diagram batang. Kemudian yang berikutnya kita coba kembali ke Excel ya. Jadi di sini ada jumlah jemaah kuliah subuh. Ya, jumlah jemaah kuliah subuh sheet yang kedua. Misalnya di sini kita coba ya memindahkan rata-rata jemaah kuliah subuh di Masjid Darussalam saja ya, Masjid Darussalam saja. Jadi di sini kita memiliki data rata-rata jemaah kuliah subuh di Masjid Darussalam dan juga Al-Azhar mulai dari tahun 2015 sampai 2019 ya. Namun kita hanya ingin menganalisis ya, membuat penyajian data untuk Masjid Darussalam saja misalnya ya. Oke, jadi kita pindahkan ya, kita pindahkan terlebih dahulu datanya. Jadi ini kita pindahkan 2 ya, karena misalnya kita ingin memberikan label tahun juga nanti. Jadi kita pindahkan, kita arsir yang variabel tahun dan juga rata-rata jemaah kuliah subuh untuk Masjid Darussalam saja. Kita tekan Ctrl C ya. Kemudian kita beralih lagi ke dataset di SPSS, pilih yang paling atas. Oke, jadi di sini kita pindahkan di variabel sebelah kanan dari jumlah jemaah. Kita klik kiri 1 kali ya sampai berwarna orange, kemudian klik kanan paste. Nah, ini sudah seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat tampilannya ini masih belum sesuai dengan tampilan di Excel ya. Ini bisa kita edit ya, bisa kita edit dengan kita mengklik variable view yang di sebelah kanan ini. Kemudian kita ubah ya nama variabel var0003 ini dengan tahun. Ya, kita klik kiri 1 kali sampai nanti berwarna orange, kita pilih tahun. Nah, ini sudah ya. Kemudian tadi setelah kita lihat juga di Excel itu kan yang namanya tahun tidak mungkin diikuti dengan desimal.
Maka kita klik di desimal ini, di area desimal, kita pilih panah ke arah bawah, pilih yang 0 ya. Kemudian ini kalau sudah tahun ini kita pilih scale ya. Kita pilih yang scale. Kemudian yang berikutnya ini kita lihat untuk tampilan var 0004. Oh, ini rata-rata jemaah misalnya. Jadi untuk var 0004 ini kita namai dengan rata-rata jemaah. Misalnya kita tuliskan rata underscore jemaah. Ya, sudah seperti ini. Oke. Dan diingat bahwa di SPSS itu tidak mengenal yang namanya strip, ya. Berarti kita menuliskan rata 2 underscore jemaah. Anggap aja ini bahasa gaul ya, rata-rata jemaah. Oke, jadi rata-rata jemaah juga numerik. Tadi kan kalau kita lihat di Excel itu tidak diikuti sama sekali oleh yang namanya angka berapapun di belakang desimal atau di belakang koma. Maka di sini untuk desimalnya kita pilih yang 0 ya, pilih ke arah bawah. Nah, ini sudah. Karena rata-rata jemaah ini juga termasuk ke dalam yang namanya skala rasio, maka kita masukkan juga untuk jenis measure-nya itu adalah scale ya. Nah, jadi sudah seperti ini ya. Sudah kita edit sedemikian rupa, kemudian kita lihat kembali tampilan data view-nya. Oke, sudah berubah ya. Sudah diberikan nama dan juga kita edit. Kemudian karena yang namanya rata-rata jemaah per tahun, itu bisa juga kita sajikan dengan menggunakan yang namanya grafik ataupun juga diagram. Kalau adik-adik kembali mengidentifikasi ya yang namanya jenis data time series, itu kira-kira cocoknya disajikan dengan grafik atau diagram apa? Salah satunya yaitu adalah diagram garis ya, atau line chart ya, line chart. Jadi harap dibedakan ya bahwa yang namanya data time series itu tidak cocok disajikan dengan menggunakan yang namanya diagram batang. Biasanya lebih cocok, lebih sesuai disajikan dengan menggunakan yang namanya diagram garis. Jadi dengan menggunakan menu yang sama yaitu graphs ya, kemudian pilih legacy dialogs. Jadi di sana kita diberikan beberapa opsi untuk membuat diagram. Salah satunya adalah garis yaitu line. Kita klik yang line ini. Sama juga seperti tadi opsi untuk diagram batang, karena kita ingin menyajikan yang simple saja, tidak ingin membandingkan antar dua masjid, ya maka kita pilih yang simple, klik satu kali, klik kiri, kemudian jenis datanya, karena ini kan merupakan salah satu variabel tunggal, maka kita memilih tipe data in charge-nya adalah values of individual case. Ya, kita klik, kemudian kita klik define. Setelah sudah klik define, maka kita pilih line represents-nya itu variabel apa. Karena tadi kan kita ingin menyajikan ya rata-rata jemaah kuliah subuh Masjid Darussalam dari tahun ke tahun. Maka kita pilih yang paling akhir ini ya, yang paling akhir. Rata 2 underscore jemaah. Kita klik kiri satu kali, kemudian kita pindahkan ke kolom yang di sebelah kanan dengan menggunakan tanda panah ini. Sudah ya. Kemudian kita pilih label ya, label dari tiap-tiap garis tadi. Karena kita tadi kan sudah memasukkan yang namanya tahun, maka kita pilih tahun ini dengan mengklik kiri satu kali. Kemudian kita pilih variabel ya, kita pilih variabel, kita klik kembali yang tahun, baru kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Nah, jadi sudah seperti ini ya kira-kira tampilannya. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan sempurna. Kemudian kalau sudah, baru kita klik OK ya. Oke ya, jadi tampilan dari diagram garis maksud saya adalah seperti ini, mulai dari 2015 sampai ke 2019. Misalnya kita ingin mengubah misalnya keterangan dari sumbu Y, ya ini kan misalnya keterangannya itu terlalu panjang misalnya nama dari sumbu Y-nya ini. Maka kita lakukan langkah yang sama, itu dengan cukup mengklik kiri satu kali di area gambar ini. Kalau sudah muncul tampilan kotak hitam seperti ini, maka kita klik kanan, edit content, pilih klik in separate window.
Nah, ini kemudian kita perbesar tampilannya, baru kita klik satu kali dulu untuk nama dari variabel sumbu y-nya ini, ya, kita klik satu kali sampai nanti muncul seolah-olah semacam kotak ya, ini berwarna orange, baru kita klik kiri lagi satu kali sampai nanti muncul tampilan seperti ini, kita blok, lalu kita ubah namanya dengan rata-rata jemaah, misalnya, ya. Sudah kita klik di area luar ya seperti ini. Nah, maka ini sudah berubah dengan sendirinya dari nama pada sumbu Y. Ya, misalnya ini tidak ingin kita otak-atik ya. Kita biarkan saja selain kita mengubah nama variabel pada sumbu Y ini tadi, kemudian kita klik close yang ada di pojok kanan atas. Nah, jadi tampilannya berubah seperti ini. Untuk memindahkannya ke Word atau PowerPoint sama juga ya, tinggal kita klik dulu satu kali kiri, kemudian kita klik kanan, baru kita klik copy ya. Nanti akan kita pindahkan dengan mudah ya ke Word dan juga PowerPoint. Oke, sampai di sini kita sudah membuat dua grafik ataupun juga diagram ya yang menyajikan data yang sudah kita miliki. Lalu yang berikutnya, ini yang terakhir adalah data pada sheet yang ketiga, yaitu diagram lingkaran. Jadi di sini ada variabel asal daerah, itu jumlahnya ada 4 ya, Palangkaraya hingga Pulang Pisau, masing-masing juga sudah ada jumlah jemaahnya untuk asal daerah itu tadi. Bagaimana cara kita untuk melihat sebaran dari jumlah jemaah per asal daerah ya. Jadi ini kita pindahkan ya, kita pindahkan data ini, kita blok mulai dari Palangkaraya sampai ke jumlah jemaah untuk file yang terakhir yaitu Pulang Pisau. Kita tekan Ctrl plus C. Sudah ya. Kemudian kita pindahkan ke dataset SPSS yang kita punya. Nah, jadi di sini di data view itu kita klik satu kali ya sampai berwarna orange di kolom yang kosong di rata-rata jemaah di sebelah kanan jemaah rata-rata jemaah. Kemudian kita klik kanan, pilih paste. Oke, jadi sudah seperti ini ya tampilannya dari data view. Kemudian misalnya kita ingin memberikan nama variabelnya dan juga mengedit beberapa hal untuk variabel, kita klik kiri untuk variabel view-nya. Nah, untuk var 0005 ini kita pilih, kita lihat kembali Excel-nya asal daerah. Ya, berarti kita klik kiri satu kali, tulis asal underscore daerah. Ya. Nah, ini untuk type-nya itu sudah benar, string, kemudian skalanya pun juga sudah benar, nominal. Ya. Karena tidak ada perbedaan antar daerah. Ya, tidak ada perbedaan hierarki yang dimaksud tadi. Ya. Artinya nominal ini berarti Palangkaraya dan Sampit tentu berbeda, namun untuk kedudukannya itu kan pasti sama. Kemudian yang berikutnya kita lihat kembali var 0006, ini jumlah jemaah ya. Berarti karena di sini sudah ada nama yang mirip, maka kita ubah sedikit ya nama dari variabel 0006 ini. Misalnya kita buat lebih singkat jmlh underscore jemaah ya. Kemudian untuk type-nya ini sudah benar, numerik ya, karena ini kan merupakan data kuantitatif ya. Kemudian untuk desimal, karena kalau kita lihat di Excel ini tidak diikuti angka berapapun di belakang koma, maka desimalnya itu adalah 0. Kita klik di bagian desimal ini sampai nanti muncul tanda panah, pilih yang tanda panah ke arah bawah. Ya, nah ini sudah. Kemudian yang berikutnya untuk skala. Karena jumlah jemaah itu merupakan data variabel berskala rasio, maka kita pilih measure-nya itu adalah scale. Ya, pilih yang scale. Sudah ya, jadi seperti ini tampilannya. Untuk asal daerah, type-nya adalah string, kemudian measure-nya adalah nominal. Untuk variabel jmh underscore jemaah, itu type-nya adalah numerik karena kuantitatif, desimalnya 0, tidak ada desimal, dan measure-nya adalah scale. Kita kembali ke tampilan data view. Oke, jadi sudah seperti ini ya tampilannya. Kita sudah punya dua tambahan variabel, yaitu asal daerah dan juga jumlah jemaah. Tadi kita ingin menyajikannya dengan menggunakan yang namanya diagram lingkaran. Ya, dengan langkah yang serupa dengan kita menampilkan diagram batang dan juga diagram garis, kita pilih juga menu graphs. Kemudian kita klik kita pilih legacy dialogs. Nanti kita akan dihadapkan pada banyak sekali opsi grafik. Kita pilih yang pie.
Di pie charts ini untuk tampilannya itu sudah default, jadi kita hanya tinggal menentukan datanya saja, karena ini kan kita ingin menyajikan satu variabel saja, yaitu jumlah jemaah. Kita pilih yang individual case, ya kita klik, kemudian kita klik define. Jadi untuk slice represent-nya ini, ya kita ingin menampilkan dari masing-masing jumlah jemaah untuk tiap daerah, maka kita pilih yang jumlah YMLH underscore jemaah, ya. Kita klik kiri satu kali, kita pindahkan ke slice represent ini dengan mengklik tanda panah ini. Kemudian untuk slice labels-nya kita ingin memberikan nama untuk tiap-tiap potong dari pie tadi, maka kita pilih yang variable. Kemudian kita klik satu kali untuk asal daerah. Kemudian kita klik tanda panah ke arah kanan ini nanti untuk memasukkan variabel asal daerahnya pada kolom slice labels. Nah, ini sudah ya, sudah seperti ini tampilannya. Ini sudah cukup ya untuk menyajikan yang namanya diagram lingkaran. Kita klik OK. Nah, jadi sudah seperti ini ya tampilannya. Sudah seperti ini tampilannya. Kemudian kalau sudah seperti ini, misalnya kita ingin mengedit ya, bahwa ini tampilannya terlalu biasa misalnya. Oke, jadi kita klik di area gambar ini, klik kiri satu kali sampai nanti muncul kotak warna hitam ya, yang mengelilingi dari grafik ini tadi. Kemudian kita klik kanan, pilih yang edit content, klik in separate window. Oke, jadi sudah seperti ini ya tampilannya. Kemudian kalau sudah, ya kita ingin menampilkan misalnya persentase kontribusi dari tiap-tiap daerah, khususnya misalnya untuk jumlah jemaah itu tadi, ya. Maka kita lihat di opsi menu yang terakhir atau di bawah ini kita lihat yang show data labels, ya. Nah, kita klik show data labels ini. Nah, nanti akan muncul persentase untuk tiap-tiap potong ini tadi, ya. Ini sudah, kita klik close saja, ya. Kita klik close saja. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti misalnya untuk tampilannya itu sudah cukup ya untuk menyajikan data itu dengan cukup baik kepada para pembaca ataupun juga pengguna. Nah, kalau ini sudah, berarti kita klik close saja, ya. Kemudian tampilannya berubah seperti ini. Artinya lingkaran misalnya yang berwarna ungu ini mewakili yang namanya daerah Pulang Pisau, kemudian yang abu-abu ini mewakili Kasongan, yang hijau mewakili Sampit, yang biru mewakili Palangkaraya, dan juga tiap-tiap lingkaran ini sudah direpresentasikan dengan yang namanya persentase. Berarti kalau dari gambar ini kita sudah bisa menginterpretasikan bahwa 35% jemaah itu berasal dari daerah Sampit misalnya, 15% berasal dari Kasongan, dan seterusnya sesuai dengan grafik yang kita miliki. Baik ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini dapat dipahami dan dipraktekkan. Jika ada pertanyaan, agar tidak sungkan untuk menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.